Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makin gila pengelolaan negeri ini. Pemerintahan Joko Widodo makin gila dalam mengelola bangsa Indonesia, terutama terjadinya pencemaran lingkungan. Semakin gila pengelolaan negeri ini, begitu kata Guru Besar Universitas Indonesia, UI, Profesor Tamrin Amal Tumanggola di akun Twitternya @tamrintumanggola. Tamrin mengatakan seperti itu menanggapi pernyataan wartawan senior dan Laksono. Musim salju di Jawa Timur, Sungai Tambak-Wedi di Surabaya tercemar fosfat dan juga klorin. Dokumentasi tim peneliti Mapala Universitas Muhammadiyah dan juga Ekoton. Solusinya Omnibus Law dan tinggal mengatakan ini bukan pencemaran dan tidak berbahaya seperti limbah batubara dan sawit. Omnibus Law sungguh-sungguh jadi gerbang bencana lingkungan negeri dan juga rakyat Indonesia. Tamrin mengatakan Omnibus Law menjadi gerbang bencana lingkungan di negeri ini dan rakyat Indonesia. Selain itu, ia mengkritik Presiden Jokowi yang hanya diam saja atas kebijakan impor beras. Kepatuhan prosedural dan kepentingan petani Indonesia dilanggar dan juga diacuhkan. Kok Jokowi sebagai pimpinan pemerintahan diam saja? Mana pengarahan visi dan misi Presiden terhadap Menko Equine dan juga Mendak? Dikutip dari mongabai.co.id, Heri Purnomo, seorang peneliti Center for International Forestry Research atau CIFOR, saat dihubungi oleh Mongabai pekan lalu, mengatakan ada risiko tinggi bagi lingkungan di balik efisiensi investasi dan kemudahan berusaha yang ditawarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika sebuah izin diberikan dengan mudah, maka ada risiko tinggi di dalamnya. Hal senada juga diucapkan oleh Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompas. Dia bilang, banyak pasal-pasal dalam Omnibus Law yang dapat mempercepat deforestasi. Kondisi ini terlihat dari perubahan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sungai Tambak-Wedi di kota Surabaya, Jawa Timur tercemar fosfat dan klorin hingga permukaan sungai tertutup busa putih. Kandungan karsiogenik dalam air sungai diperkirakan cukup tinggi hingga dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di Sungai Tambak-Wedi hingga ke Selat Madura. Parameter fosfat itu tidak boleh lebih dari 1 ppm, tetapi yang mencengangkan kami menemukan kadar fosfat di Tambak-Wedi adalah mencapai 45 ppm, jadi 45 kali di atas standar, sehingga kemudian tidak mengherankan muncul atau timbul buih busa putih yang luar biasa ya. Jadi ini kemudian akan sangat mengancam. Diketahui sebelumnya, sungai di Surabaya bak salju karena limbah, ekosistem kritis. Permukaan Sungai Tambak-Wedi di kota Surabaya ditutupi buih putih bak salju. Hal ini disebut sebagai dampak pencemaran deterjen yang mengandung fosfat dan juga klorin. Cemaran limbah kimiawi ini dinilai bisa mematikan ekosistem sungai dan memicu kanker. Hal itu terungkap dalam temuan peneliti, mahasiswa dan aktivis lingkungan di Surabaya yang terdiri dari komunitas tolak plastik sekali pakai atau KTP, mahasiswa pencinta alam Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan peneliti Lembaga Kajian Ekologi serta Konservasi Lahan Basah atau Ecological Observation and Wetlands Conservation. Dari foto yang didapat oleh redaksi CNN Indonesia, para aktivis tengah menggelar aksi damai dari atas perahu di tengah Sungai Tambak-Wedi yang ditutupi oleh hamparan buih putih yang menyerupai salju. 2 tahun lagi ekosistem Sungai Tambak-Wedi buyar, kata pengurus harian Mupalas Faisal Mardiono pada hari Kamis 18 Maret. Kandungan fosfat dan klorin itu diketahui saat Mupalas, KTP dan juga Ekoton melakukan penelitian mikroplastik dan juga uji kualitas air di Sungai Tambak-Wedi. Sampel air diambil di 3 lokasi di muara Sungai Tambak-Wedi dengan menggunakan alat TDS atau Total Dissolved Solid yang merupakan kandungan ion terlarut dalam air, merupakan pengukur fosfat, amonium, pH meter, klorin dan juga plankton net untuk mengambil sampel mikroplastik. Peneliti KTP Miftahul Rohmah mengatakan kandungan fosfat dan juga TDS yang ditemukan di 3 lokasi itu telah melebihi ambang batas baku mutu air. Kandungan fosfat yang ditemukan yakni sebesar 45 ppm, sedangkan TDS mencapai 4015 hingga 5012 ppm. Padahal untuk baku mutu air sungai parameter
TDS harus lebih kecil dari 1.500 ppm dan kadar fosfat tidak boleh lebih dari 5 ppm. Hasil uji di 3 lokasi menunjukkan TDS 4.015 ppm hingga 5.012 ppm, melebihi baku mutu. Kemudian pH atau tingkat keasaman yang ditemukan yakni 8,6 yang menunjukkan air dengan kondisi basah. pH tinggi dan fosfat jauh di atas baku mutu itu katanya menunjukkan bahwa Sungai Tambak Wedi mengandung deterjen. Dalam deterjen mengandung senyawa karsinogenik yang tidak dapat terurai di alam. Kondisi ini dipastikan menghancurkan ekosistem Sungai Tambak Wedi dan Selat Madura. Efek fosfat katanya akan menghambat penguraian bahan organik di perairan, menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan perairan sehingga terjadi ledakan populasi alga yang akan menurunkan oksigen terlarut. Busa yang timbul di permukaan juga menghalangi penetrasi matahari ke kolam air sehingga menghambat fotosintesis dan mengganggu mobilitas biota perairan, menyebabkan pH air menjadi basa dan bisa membahayakan kehidupan biota air.